Halo, untuk share screen-nya apa bisa dilihat? Bisa dibaca? Halo, Bi- bisa ya? Bisa dibaca, Pak. Sudah keluar share screen-nya. Bisa ya. Ini halaman berapa ini? Kalau dilihat dari sana. Halaman 2, Ini sekarang? halaman 3. Oke, oke, oke. Ya, tadi beberapa pengertian saya ulang ya. Jadi untuk saluran distribusi merupakan lembaga perantara antara lembaga penghubung yang bertugas menyalurkan barang dari produsen ke konsumen dalam usaha melakukan perpindahan barang agar barang tersebut dapat dibeli oleh pelanggan. Jadi dengan menggunakan saluran distribusi yang tepat, maka barang-barang yang akan dipasarkan sampai konsumen dengan efektif. Menurut Kotler di sini saluran distribusi adalah berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat produknya terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran. Sedangkan menurut Ciptono, distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jadi berdasarkan definisi di atas, saluran distribusi dapat kita artikan adalah saluran niaga yang terlibat dalam proses penyerahan barang dari produsen ke konsumen. Nah, ini untuk distribusi sendiri ini merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen ke pembeli sesuai kebutuhan. Sifat saluran distribusi di sini pengertiannya kalau kita artikan lagi di sini adalah saluran pemasaran adalah serangkaian saluran pemasaran adalah serangkaian, mohon maaf ya sering trouble ini untuk apa namanya internetnya. Jadi saluran pemasaran adalah rangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Beberapa alasan penggunaan saluran oleh produsen di sini. Yang pertama, produsen kekurangan sumber daya finansial untuk menjalankan pemasaran secara langsung. Yang kedua, dalam beberapa kasus pemasaran langsung memang tidak layak. Yang tiga, para produsen yang sungguh-sungguh membangun saluran pemasaran, mereka sendiri seringkali dapat memperoleh pengembalian eh, yang lebih besar dengan meningkatkan investasi mereka pada bisnis utama. Ntar saya teman kalian dulu. Admit. Jadi manfaat penggunaan perantara di sini bagi produsen yang pertama, banyak produsen yang mengalami kekurangan sumber daya finansial sehingga ia membutuhkan pihak lain dalam melakukan distribusi. Yang kedua, efisiensi dalam membuat produk tersedia secara luas dan mudah diperoleh pasar sasaran. Itu beberapa manfaat menggunakan perantara. Jadi kalau kita lihat mengapa digunakan perantara pemasaran, kita lihat di sini gambar A dan gambar B, sedangkan gambar B di sini menggunakan perantara atau distributor di sini. Kita lihat di sini gambar A, sebentar saya tadi teman kalian dulu. Gambar A dan gambar B, kalau di sini tanpa perantara, di sini jumlah kontak tanpa perantara dibutuhkan 9 kontak di sini ya. Jadi misalnya dari M ke C tanpa perantara ini dibutuhkan 9 kontak.
Sedangkan dengan bila kita menggunakan perantara, misalnya D di sini, D sebagai perantara, ini hanya dibutuhkan 6 kontak di sini, ya, dari M ke D ke C, dari M ke D ke C, dan dari M ke D ke C. Ya. Sedangkan kalau di sini kita butuh 9 kontak di sini. Oleh karena itu penting atau diperlukannya perantara atau distributor. Ya. Fungsi distributor di sini pertama sebagai apa namanya penyedia informasi, yang kedua untuk promosi, yang ketiga untuk negosiasi, yang keempat untuk pemesanan, yang kelima untuk pembiayaan, yang keenam sebagai penangguhan risiko, yang ketujuh untuk pemilikan fisik sebagai pemilikan fisik, yang kedelapan untuk pembayaran, dan yang sebagai penyedia informasi di sini, berbagai macam informasi dari aktivitas distribusi sangat diperlukan oleh perusahaan karena informasi yang diberikan berasal langsung dari sumbernya atau setidaknya sangat dekat dengan sumbernya. Beberapa informasi penting ini dapat dikumpulkan oleh saluran distribusi, misalnya informasi mengenai pelanggan, saing, dan pemasok. Sedangkan sebagai promosi di sini, aktivitas distribusi secara tidak langsung telah mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Dalam saluran distribusi bisa terjadi beberapa bentuk promosi, seperti pemberian sampel, atau tawaran gratis, atau sejumlah produk dan jasa. Sedangkan untuk negosiasi di sini, distribusi juga memberikan fungsi negosiasi dalam usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan hal-hal lain yang sehubungan dengan penawaran produk. Dengan adanya negosiasi, maka berpindahan hak kepemilikan dari suatu produk dapat terlaksana. Kemudian fungsi yang lain sebagai pemesanan di sini, pada fungsi pemesanan manajemen distribusi, perusahaan bisa memproses kebutuhan dari pelanggan dan mengirimkan informasi tersebut kepada rantai pasokan melalui sistem informasi logistik. Sedangkan untuk fungsi pembiayaan di sini, agar bisa menciptakan sebuah produk, maka perusahaan memerlukan sejumlah dana. Dalam hal ini, distribusi bisa melaksanakan fungsi pembelanjaan atau pembiayaan secara tidak langsung akan berhubungan dengan permintaan dan penyebaran yang ada, misalnya dana untuk menutup biaya dan saluran distribusi yang terikat dengan perusahaan. Dalam penanggulangan risiko, di sini perusahaan bisa mengambil beberapa risiko yang berhubungan dengan pendistribusian produk supaya produk bisa sampai pada konsumen akhir. Untuk mulai dari produk tersebut masih berupa bahan baku atau bahan jadi. Kemudian untuk fungsi pembayaran, di sini dalam fungsi pembayaran, distribusi sangat penting bagi perusahaan agar arus uang dapat mengalir secara lancar. Untuk fungsi kepemilikan yaitu arus perpindahan hak suatu produk dari produsen ke konsumen. Jadi kepemilikan juga bisa berarti perpindahan hak suatu produk dari penjual ke tangan pembeli. Fungsi ini sangat penting karena berbagai penentu sampainya barang ke tangan konsumen akhir. Jadi kalau kita lihat di sini beberapa alternatif saluran distribusi, di sini ada zero level channel, ya ada 0 tingkat di sini. Kemudian ada one level channel, ada 1 tingkat. Kalau 0 tingkat langsung ya dari produsen langsung ke konsumen. Untuk 1 tingkat one level channel ini dari produsen ke pengecer dulu baru ke konsumen. Kemudian ada two level channel, ada 2 level channel. Di sini ada 2 tingkat. Jadi dari produsen ke pedagang besar dulu, ke pengecer, baru ke konsumen. Kemudian ada 3 level channel, di sini dari produsen ke pedagang besar dulu, ke pemborong, kemudian ke pengecer, baru terakhir ke konsumen. Jadi ada beberapa
Nah, ini untuk saluran alternatif saluran distribusi barang konsumsi ya. Kemudian untuk saluran pemasaran barang konsumsi industri, di sini ada alternatif juga ya, bisa dari produsen langsung ke pelanggan industri, zero level channel, atau dari produsen ke distributor dulu, distributor industri, baru dari distributor industri disalurkan ke pelanggan industri, one level channel. Kemudian ada two level channel dari produsen ke perwakilan atau cabang penjualan pabrik, baru ke pelanggan industri. Kemudian ada three level channel. Jadi ada dua aspek strategis distribusi di sini. Yang pertama, menetapkan tempat di mana produk ditawarkan kepada pelanggan dan calon pelanggan. Yang kedua, aspek yang kedua, mengarahkan produk yang memungkinkan produk tersebut diperoleh konsumen untuk memuaskan kebutuhannya. Jadi dalam hubungannya aspek yang pertama, menetapkan tempat di mana produk ditawarkan kepada pelanggan dan calon pelanggan. Di sini agar ada kemudahan, kemudian ada ketampakan barang tersebut, kemudian kenyamanan dan kultural. Sedangkan pada aspek yang kedua, mengarahkan produk yang memungkinkan produk tersebut diperoleh konsumen untuk memuaskan kebutuhannya. Pertama, dalam hubungannya ketersediaan produk sesuai kebutuhan pembeli. Yang kedua, ketepatan dan konsistensi penyerahan produk. Yang tiga, kualitas pelaksanaan tugas distribusi. Jadi di sini alternatif perantaranya ada beberapa ya. Pertama, tidak menggunakan perantara, kemudian menggunakan perantara dengan 3 macam variasi, 1 tingkat, 2 tingkat, dan 3 tingkat, atau kita menggunakan kedua-duanya. Jadi ada beberapa alternatif perantara. Ya. Bisa kita tidak menggunakan perantara, berarti zero tadi ya, 0 tingkat. Kalau kita menggunakan perantara, ada 1 tingkat, 2 tingkat, dan 3 tingkat. Dalam hubungannya perantara tadi, ada perbedaan antara merchant middleman dan agent middleman. Di sini merchant middleman di sini adalah perantara yang memiliki barang dengan membeli dari produsen untuk kemudian dijual kembali. Sedangkan kalau agent middleman di sini adalah perantara yang hanya mencarikan pembeli, menegosiasikan dan melakukan transaksi atas nama produsen. Ini perbedaan antara merchant middleman dengan agent middleman. Di sini merchant middleman perantara yang memiliki produk untuk kemudian dijual kembali. Jadi di sini ada wholesaler dan ada retailer. Nah, nanti kalian di semester 5 kalau tidak salah akan mendapatkan manajemen retail di sini. Kalau wholesaler di sini kuantitas barang yang diperjualbelikan dalam jumlah banyak, sedangkan kalau retailer ini kuantitas barang yang diperjualbelikan relatif sedikit. Ya. Jadi dalam perantara yang memiliki produk atau untuk kemudian dijual kembali, dalam ini kita sebut merchant middleman ada 2 macam, ada wholesaler dan ada retailer. Sedangkan broker atau agent middleman di sini jadi perantara yang hanya mencarikan pembeli, menegosiasikan dan melakukan transaksi atas nama perusahaan. Agent middleman tidak memiliki barang yang dinegosiasikan, berbeda dengan yang pertama pertimbangan pasar, yang kedua pertimbangan produk, yang ketiga pertimbangan perantara, dan yang keempat pertimbangan perusahaan. Dalam hubungannya pertimbangan pasar di sini, pertimbangan pasar merupakan pertimbangan yang dilihat dari jumlah pembeli potensial, jadi harus diperhatikan. Kemudian pasar konsumen, konsentrasi geografis, jumlah pesanan, tingkah laku pembeli, dan sebagainya. Dalam hubungannya pertimbangan produk di sini, pertimbangan produk meliputi nilai unit, besar dan berat produk, jenis produk, produk standar dan produk pesanan serta luas produk lain. Untuk pertimbangan perusahaan di sini, pertimbangan perusahaan meliputi besar kecilnya ruang gerak perusahaan, pengalaman dan kemampuan manajemen, keadaan keuangan perusahaan, pengawasan pelayanan yang dapat diberikan oleh penjual. Sedangkan dalam pertimbangan perantara di sini yang harus dipertimbangkan adalah
Di sini pertimbangan perantaraan meliputi pelayanan yang dapat diberikan perantara, sikap perantara terhadap kebijakan produsen, besarnya volume penjualan, biaya yang dikeluarkan, dan rasa tanggung jawab perantara terhadap barang yang dikeluarkan. Jadi itu beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan dalam hubungannya kita memilih saluran distribusi. Nah, ini contoh saluran distribusi ya. Jadi dari pengusaha ke pedagang besar X, kemudian bisa juga ke pedagang besar X. Ada beberapa menggunakan pedagang di sini. Pedagang besar, sorry ya. Kemudian langsung ke pengecer, ya, dan seterusnya. Jadi contoh saluran distribusi. Jadi ada perbedaan panjang pendeknya saluran distribusi dan lebar atau kedalaman saluran distribusi. Jadi panjang dan lebar saluran distribusi ini merupakan banyak sedikitnya jumlah jenis saluran distribusi yang digunakan. Ya. Jadi begini, nah ini panjangnya saluran distribusi, sedangkan kalau yang ke atas ke bawah ini lebar saluran distribusi. Yang ke kanan ke kiri ini ke kanan ini panjang saluran distribusi. Ya. Jadi panjang pendeknya saluran distribusi ini banyak sedikitnya jumlah jenis saluran distribusi yang digunakan, sedangkan lebar atau kedalaman saluran distribusi merupakan banyak sedikitnya jumlah perantara atau distributor untuk setiap jenis saluran distribusi yang digunakan. Jadi kalau di sini, nah ini ada 2 distributor ya. Ini lebarnya, lebar saluran distribusi. Sedangkan kalau yang ke kanan ini ada pedagang besar, pengecer, dan seterusnya. Ini adalah panjang pendeknya saluran distribusi. Untuk strategi cakupan distribusi ini ada 3 macam, ya, strategi intensif, strategi eksklusif, dan strategi selektif. Jadi kita lihat dulu barangnya. Kalau barangnya barang intensif, berarti produsen ini menampakkan persediaan produknya di sebanyak mungkin gerai atau outlet yang bisa dilibatkannya. Hal ini biasanya untuk produk yang diproduksi secara massal, kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Kemudian strategi eksklusif di sini produsen menempatkan persediaan produk di gerai atau outlet tertentu saja. Biasanya produsen hanya menunjuk satu atau perantara khusus. Hal ini biasanya untuk produk-produk yang bersifat eksklusif, misalnya seperti jam Rolex dan seterusnya. Ya. Sedangkan strategi selektif di sini produsen hanya menempatkan persediaan produknya pada gerai atau outlet yang tidak sebanyak distribusi insentif dan lebih banyak dari distribusi eksklusif. Ya. Jadi kalau selektif ini produsen menempatkan persediaan produknya pada gerai atau outlet yang tidak sebanyak distribusi intensif, tapi lebih banyak dari distribusi eksklusif. Jadi untuk produk insentif ini produk yang dipilih merupakan produk sehari-hari yang sering digunakan seperti bahan makanan, sabun, rokok, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Distribusi intensif di sini adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk memastikan kesediaan produk secara luas di setiap gerai ya. Sesuai dengan namanya, ini produsen akan insentif mendistribusikan barang sebanyak mungkin pada lokasi penjualan. Misalnya ambil minuman ringan, Anda dapat menemukan kaleng minuman kemanapun Anda pergi, baik di supermarket, pompa bensin, toko, obat, dan tempat lainnya. Kemudian produk eksklusif ini adalah produk yang dipromosikan hanya untuk kelompok tertentu. Contohnya jam Rolex, tas, atau aksesoris model Louis Vuitton ya. Sini produk eksklusif umumnya hanya tersedia dalam jumlah terbatas dan dibuat dengan bahan premium agar nilainya semakin berharga. Distribusi eksklusif ini adalah strategi pemasaran yang berputar antara produsen dan distributor. Tidak seperti strategi distribusi lainnya, distributor diberi hak eksklusif untuk menjual produk mereka. Contohnya untuk jam Rolex tadi ya. Dan tas atau aksesoris Louis sini. Di lokasi geografis tertentu sesuai dengan kebutuhan petunjuk perusahaan. Sedangkan produk selektif di sini